Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan uh, tugas FP03 yang telah kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, ada saya Nanda Diamanta, kemudian ada Muhammad Faraseka Fadil, kemudian ada Ahmad Fauzi, dan yang terakhir Trafa Mahir Rajendra. Dan pertama-tama kami membuat project dulu di Talent Open Studio dengan nama project FP03 kelompok 8 DW, dan kemudian kami membuat desain. Di sini ada 6 desain, 5 dari tabel dimensi dan 1 dari tabel fakta. Kemudian kami juga mengkoneksikan dengan database. Di sini kami menggunakan database IBM DB2, dan kami juga memasukkan file Excel untuk sumber datanya. Langsung saja ke job design yang pertama, yaitu dimensi waktu. Untuk dimensi waktu sendiri, yang pertama kita drag dulu untuk file Excel-nya. Kemudian kita hubungkan dengan T-filter kolom untuk memfilter kolom yang ingin diambil saja. Di sini untuk dimensi waktu hanya butuh kolom tahun, jadi untuk alamat dan lain-lain tidak difilter di kolom output. Kemudian T-Unique Row ini digunakan untuk menampilkan kolom yang telah difilter tadi, dan kemudian T-Map ini digunakan untuk mapping dari input ke output agar nanti keluar. Dan di sini untuk dimensi waktu ada kolom ID waktu dan tahun. Untuk ID waktunya sendiri menjadi K, dan untuk K-nya nanti menggunakan surrogate K agar tergenerate otomatis. Mungkin untuk dimensi waktu sekian, bisa dilanjutkan dengan yang lain. Mungkin bisa ke jenis kendaraan terlebih dahulu. Boleh dijelaskan? Oke, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembuatan dimensi kendaraan sama seperti pada pembuatan dimensi waktu sebelumnya. Setelah data dimasukkan ke Talent Open Studio, data kemudian dilakukan filterisasi melalui filter kolom. Data akan difilter dengan hanya untuk menampilkan data jenis kendaraan. Kemudian setelah dilakukan filter kolom, data dihubungkan dengan T-Unique Row agar tampil saat kita melakukan mapping dimensi jenis kendaraan ini. Pada saat proses melakukan mapping, hampir sama juga dengan dimensi waktu sebelumnya. Data yang jenis kendaraan yang telah tampil, kita masukkan ke sysout dan kita tambahkan variabel numeric sequence sebagai surrogate key untuk yang berfungsi sebagai primary key dari jenis kendaraan tersebut. Dan setelah melakukan mapping, data kemudian dihubungkan dengan database. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan ke yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang job dimensi lokasi. Baik, untuk dimensi lokasi, dengan setelah memasukkan data kita tujuan dari filter kolom ini untuk memfilter apa saja yang ingin ditampilkan. Untuk dimensi lokasi hanya menggunakan alamat
kelurahan, kecamatan, dan wilayah. Setelah itu kita hubungkan menggunakan T-Unique Row untuk menampilkan filter kolom tersebut. Setelah itu untuk mapping datanya, di sini ada ID lokasi menggunakan key integer dengan numeric sequence untuk menampilkan data dari kolom dimensi lokasi. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan ke dimensi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan terkait job dimensi jenis TPS. Jadi, untuk langkahnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu di mana kita mendrop sumber data yang ada. Lalu selanjutnya kita hubungkan dengan T-filter columns, di mana pada filter columns ini kita akan memilih kolom mana yang akan kita outputkan nanti. Jadi untuk ID jenis TPS ini kita hanya perlu memilih kolom jenis TPS-nya saja. Lalu jika sudah, selanjutnya kita hubungkan dengan T-Unique Row, di mana pada T-Unique Row ini akan menampilkan kolom yang sebelumnya kita pilih. Lalu untuk selanjutnya pada mapping ini akan menampilkan output yang sebelumnya kita pilih tadi, di mana terdapat ID jenis TPS sebagai key integer dengan menggunakan variabel numeric sequence-nya. Lalu jika sudah, selanjutnya akan dihubungkan ke database. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk dimensi volume rata-rata. Di sini untuk volume rata-rata sendiri kami ada ketentuan-ketentuannya, yaitu ada batas bawah dan batas atas. Jadi di sini agak berbeda dengan dimensi-dimensi yang lain. Perbedaannya ada di database yang tadinya kami menggunakan database sebagai output. Di sini kami menggunakan database sebagai input untuk menghubungkan file Excel dan file database-nya pada mapping. Untuk tampilan mappingnya sendiri seperti ini, jadi batas bawah dan batas atasnya nanti bisa keluar di outputnya. Dan kemudian sama seperti sebelumnya, ID-nya menggunakan surrogate key. Kemudian untuk tabel fakta, ini menggunakan T-filter kolom. Pada T-filter kolom, semua kolom di input di file Excel itu dimasukkan semua ke output. Dan kemudian untuk database dimensi itu dijadikan sebagai database input, untuk faktanya sendiri menjadi database output. Kemudian untuk mappingnya seperti ini. Di sini menghubungkan hanya ID-ID dari masing-masing dimensi, karena yang diambil hanya kolom dimensinya saja, kolom ID dari masing-masing dimensinya saja untuk yang ditampilkan. Dan kemudian ada tambahan untuk jumlah sampah ini sebagai atribut di faktanya, tabel fakta. Di sini di tabel fakta ini tidak ada primary key, jadi tidak butuh surrogate key juga. Oke, untuk agregat row ini mengatur untuk row yang keluar ID-ID-nya dan operation-nya nanti
untuk operationnya ini, maaf saya ada kesalahan. Nah, ini untuk operationnya itu jumlah sampah. Jadi nanti jumlah sampahnya kita hitung dari tadi data-data yang telah kita masukkan dan dihitung jumlahnya dengan query yang operation yang telah kita buat. Untuk run-nya akan seperti ini. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk run-nya sendiri dari database-nya kemarin kami mengalami error dan telah mencoba untuk menghubungkan dengan database yang lain, tetapi ternyata saat instalasi juga masih error. Jadi mungkin akan kami jelaskan di lain waktu di kelas dengan bantuan Pak Nanang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.